Baik rekan mahasiswa, pertemuan sore kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan perilaku birokrasi. Jadi sebaik apapun birokrasi ditata adalah bertujuan untuk mencapai tingkat layanan yang berkualitas, mudah dijangkau, cepat, efisien, efektif. Tetapi kembali lagi pada persoalan tentang SDM atau aparatur yang bekerja di balik birokrasi tersebut. Aparatur di sini disebut sebagai aparatur pemerintah, dia juga menjadi abdi negara dan di sisi lain harus menjadi abdi masyarakat. Abdi negara ini dia tunduk dan melaksanakan tugas-tugas negara dalam tanda petik ditunjuk oleh para penguasa di atasnya atau pimpinannya. Tetapi dalam praktiknya mereka lebih cenderung untuk mengabdi kepada siapa yang memerintah para abdi ini, sehingga nanti kecenderungan pemimpin yang korup akan mempengaruhi sistem birokrasi bekerja di situ. Jadi sering sekali orang-orang yang bermasalah ini melupakan kiblat sebagai abdi masyarakat. Yang sebenarnya abdi negara dan abdi masyarakat itu dampaknya tidaklah berbeda mestinya. Karena abdi negara itu diperintah oleh pimpinan atau dibuat oleh peraturan perundang-undangan yang notabene adalah dibuat oleh para pejabat publik yang merupakan perwakilan dari masyarakat. Mestinya apa yang mereka lakukan adalah mencerminkan pada kepentingan masyarakat. Kemudian di sini pada hakikatnya seorang administrator adalah seorang abdi, bukan sebagai seorang tuan atau master. Dalam pola kepemimpinan Pancasila pada hakikatnya seseorang administrator itu bukanlah seorang penguasa tetapi pengayom. Jadi sebagai pengayom masyarakat, bukanlah tuan tetapi abdi masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya ada kecenderungan bahwa abdi masyarakat dibalikkan menjadi masyarakat menjadi abdi negara. Jadi masih banyak kejadian-kejadian yang melawan hukum, bertentangan dengan etika dan moral. Seperti contoh misalnya perbuatan memperkaya diri sendiri melalui tindakan-tindakan korupsi. Ini akan berdampak pada merugikan orang banyak atau masyarakat. Rekrutmen pegawai yang tidak benar berdasarkan pada spoil system. Jadi KKN di situ. Tidak melakukan rekrutmen pegawai dengan benar atau yang disebut dengan merit system. Sehingga apa yang terjadi sebenarnya mereka bisa menghadirkan dampak-dampak layanan publik yang kita sebut sebagai maladministrasi. Kalau di dunia kesehatan ada praktik atau malpraktik jadi kesalahan di dalam penanganan kesehatan itu namanya malpraktik. Di administrasi negara juga itu adanya maladministrasi. Di sini dikaitkan dengan misalnya segala tindakan pelayanan publik menjadi lambat, berbelit-belit, semua instansi dan biro bergerak sendiri-sendiri. Jadi tidak sebagai satu kesatuan masing-masing punya perintah sendiri, bahkan sering para oknum tertentu menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dan membosankan, penundaan pekerjaan, prosedur yang kaku, kelakuan petugas yang tidak bersahabat, kecurangan aparatur, kemudian serba formalitas. Jadi penekanan yang disampaikan kepada masyarakat itu adalah formalitasnya yang sangat tinggi, sehingga tidak terjadi fleksibilitas untuk meningkatkan sistem layanan kepada masyarakat. Nah, dalam penyelesaian urusan birokrasi selalu mendapat hambatan dan membuang waktu yang sangat penting untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien sehingga layanan dirasakan menjadi nyaman dan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, dalam konteks ini semestinya mampu mengatasi berbagai loyalitas primordial dalam masyarakat
di mana birokrat menjalankan tugas-tugasnya harus selalu bernapaskan pada pedoman yang kita tekuni sebagai pedoman moral tertinggi, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagaimana diharapkan, setiap aparatur dan tindakannya bernapaskan, kemudian bergaya dan cara meresapi, menghayati dan melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ornamen-ornamen ataupun falsafah-falsafah yang diharuskan atau diimplementasikan melalui Pancasila. Jadi berketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi tentu kita yang pertama, kita harus selalu yakin bahwa Tuhan itu ada. Sehingga dengan yakin dengan Tuhan itu ada, apapun yang dilakukan, orang itu harus atas izin beliau. Sikap dan perilakunya harus mengarah pada keberbaktian, kesujudan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab ajaran manapun yang berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa pasti mengajarkan hal-hal yang baik dan perilaku-perilaku yang baik di dalam sistem layanan publik kita. Kemudian birokrasi dan administrasi. Jadi administrasi tanpa birokrasi tidak berarti sama sekali proses pelayanan dan proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi tidak berarti sama sekali kalau administrasi itu tidak didukung oleh birokrasi yang baik. Ya. Sebaliknya birokrasi tanpa administrasi tidak tentu arahnya dan tanpa kendali dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau birokrasi tanpa administrasi itu arahnya tidak tentu. Jadi tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Sehingga birokrasi dan administrasi ini keduanya dapat dibedakan, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai dua sisi mata uang. Ya. Jadi dalam membahas ini kita mencoba berpijak pada dua sisi. Itu yang pertama, dari sisi pandangan masyarakat secara umum yang nampak sebagai ekses atau negatif dari birokrasi. Jadi dari sisi persepsi asli dari pengertian dan pemahaman birokrasi, bahwa birokrasi adalah tempat berlangsungnya administrasi dan tata sistem. Pengertian birokrasi di dalam administrasi bisa kita pandang sebagai yang pertama adalah bahwa birokrasi itu memiliki spesialisasi, ya, memiliki organisasi yang hierarkis, sistem aturan, impersonality, kemampuan teknis, kemudian struktur karir dan efisiensi. Jadi sebenarnya birokrasi itu tidak seperti pandangan umum yang berbelit-belit, panjang, memakan waktu yang banyak. Sebenarnya dalam tatanan aturan dari birokrasi itu sendiri adalah seperti yang ditampilkan di dalam slide ini. Jadi sebenarnya orang dibuat spesialisasinya khusus supaya bisa mengerjakan secara profesional dalam bidang spesialisasi. Tapi kadang ketika spesialisasinya khusus, lalu kemudian orangnya hanya sedikit, itu sering menjadi hambatan. Ya, bisa menjadi seorang yang mahal biayanya. Ya, jadi katakanlah misalnya dokter ahli kalau sudah spesialisasi khusus, ya, sehingga keahliannya sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Ya. Nah, kemudian kalau hierarki sering sekali juga dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai alat penekan bawahan, ya, atau sebaliknya bawahan sebagai alat, sebagai alasan bahwa pimpinan tidak ada dan sebagainya, sehingga proses daripada layanan itu menjadi terhambat. Ya. Dengan birokrasi, pemerintah modern pelaksanaan tugas-tugasnya bisa dilaksanakan secara baik melalui spesialisasi tadi, ya kan? Kemudian
Birokrasi juga memerinci pembagian tugas dari setiap komponen yang terlibat. Ya. Jadi ini sehingga semua kebutuhan-kebutuhan dari birokrasi itu akan menjadi lebih baik kan gitu ya. Birokrasi melaksanakan kegiatan yang reguler yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip-prinsip hierarki yang lebih rendah di bawah pengawasan yang lebih tinggi. Sebenarnya ini kan model pengawasan melekat ya. Dengan membuat jenjang-jenjang itu diharapkan nanti para pelaksana ini memiliki tanggung jawab secara berjenjang. Ya. Jadi kepentingan untuk korupsi itu tidak ada sebenarnya. Mereka karena saling mengawasi. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten. Jadi visi misi yang dituangkan melalui peraturan-peraturan yang ingin dicapai itu sebenarnya adalah pengaturan bagaimana supaya orang-orang itu konsisten dalam pekerjaannya gitu. Semestinya tidak ada peraturan pun kalau mereka sudah dilekatkan pada pendekatan moral Pancasila, mereka mestinya menjalankan secara baik. Tidak perlu lagi peraturan-peraturan yang menjelimet yang harus Anda baca dalam setiap tugas kita. Kita pahami saja secara mendasar kelima dari Pancasila itu semua akan merasakan hal-hal yang positif dari setiap tindakan dari para pelayan publik. Pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugas dengan semangat formal dan tidak bersifat pribadi. Pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan sepihak. Jadi orang-orang bekerja di situ dibuatkan peraturan juga sedapat mungkin diberikan perlindungan terhadap semua aspek yang dia kerjakan. Ya. Jadi bagaimana dia supaya peraturan-peraturan itu bisa melindungi masyarakat, melindungi para abdi negara dalam melakukan tugas-tugasnya. Jangan malah menjebak, membuat kita tidak fleksibel, membuat kita kaku. Takut terhadap aturan. Kenapa dia takut? Karena tidak dipahami. Kenapa dia takut? Karena nanti dalam prakteknya sering sekali orang tidak berdaya menghadapi hukum. Ya, karena mungkin beberapa pengalaman yang sudah terjadi. Setiap orang berhadapan hukum itu akan menghabiskan energi yang cukup banyak. Ya. Secara kasarnya kadang mereka takut tidak salah pun bisa menjadi salah kan. Karena ketidaktahuan hukum dan praktek hukum tidak memberikan keterbukaan terhadap publik. Apa sih sebenarnya yang benar? Ya, kadang sering kita melihat di televisi orang yang mencuri pepaya 2 butir pepaya bisa dihukum 6 bulan. Tetapi di sisi lain orang yang korupsi sampai miliaran hanya terhukum beberapa bulan atau sama hukumannya. Inilah menjadi tingkat kebingungan masyarakat yang tidak terbuka secara terpublish dari sistem proses hukum yang memberikan pencerdasan dan pencerahan terhadap masyarakat. Nah, jadi pandangan mereka seperti itu sehingga membuat orang-orang takut terlibat dalam persoalan-persoalan hukum sehingga pelayanannya ketika berpatokan pada undang-undang menjadi kaku dan tidak fleksibel. Pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis. Nah, sudah. Kemudian pengalaman menunjukkan bahwa organisasi yang birokratis dapat bertindak lebih efisien. Jadi sebenarnya birokrasi ini membuat orang harus bertindak secara efisien gitu. Itu yang sebenarnya ingin mereka cari gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana pendapat dari Mr. Blau? Birokrasi merupakan suatu tipe organisasi yang bermaksud untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar
dengan cara mengkoordinasikan secara sistematika pekerjaan orang banyak. Pemahaman ini mengungkapkan bahwa birokrasi tidak saja berlaku di organisasi pemerintah tetapi juga pada organisasi lainnya seperti militer maupun swasta. Kemudian Dennis Strong, birokrasi organisasi diangkat sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari berbagai ragam tujuan. Terdapat jalinan hierarki dengan garis komando yang tegas, pembagian tugas yang jelas dengan tujuan yang spesifik. Terdapat peraturan-peraturan dan ketentuan umum untuk mengarahkan kepada pencapaian tujuan. Perekrutan karyawan sesuai dengan kompetisi dan keterlatihan, serta dalam birokrasi cenderung merupakan pekerjaan sepanjang hidup, mencapai eksistensi dan keberlanjutan organisasi. Jadi sebenarnya tatanan birokrasi itu adalah bagaimana supaya mengatur pekerjaan organisasi itu supaya diyakinkan terjadi sustainable organisasi kita. Bagaimana dia supaya sustainable? Dia harus menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang praktis, sederhana, mudah dipahami, dan masyarakat bisa mengikuti. Orang-orang yang dilayani juga merasa terbantu oleh birokrasi. Di perencanaan-perencanaan ini kalau mereka merasakan terbantu, maka organisasi tersebut dipastikan dia akan mencapai kelanggengan di dalam berusaha. Kemudian Weber birokrasi sebagai salah satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional. Seperti tadi rinciannya, berbagai peraturan dengan demikian birokrasi dimasukkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Morstein, birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Kemudian Perel Hardy. Ya. Jadi Perel Hardy ini dengan mengutip Thomson, organisasi birokrasi disusun sebagai suatu hierarki otoritas yang begitu terperinci mengatasi pembagian kerja juga yang sangat amat terinci. Nah, namun demikian, begitu bagusnya sebenarnya birokrasi yang disusun, ya, tetapi juga sering sekali menghadapi kritik terhadap birokrasi ini. Ya. Jadi kritik terhadap birokrasi disebabkan oleh hal-hal, misalnya terdapat kegagalan menentukan wewenang dan tanggung jawab secara terbuka, peraturan-peraturan yang bersifat rutin dan kaku, kebodohan para pegawai dan aparatur, ya, gerak pegawai atau aparatur yang lambat, prosedur dan proses yang berbelit-belit, serta terdapat berbagai macam pemborosan. Nah, ini sebenarnya kritiknya. Ya. Kemudian Weber membagi 3 tipe ideal dari otoritas birokrasi ini. Yang pertama adalah otoritas tradisional yang meletakkan dasar-dasar legitimasi pola pengawasan sebagai mana diberlakukan di masa lampau yang dewasa ini masih berlaku. Jadi para pemegang otoritas merasa takut untuk merenggangkan cara pengerjaan tradisional ini. Karena perubahan berikutnya akan menggerogoti sumber-sumber legitimasinya. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang sangat hati-hati, ya, mengatur birokrasi itu, bertendensi untuk bagaimana jabatan mereka itu supaya tidak terusik, kekuasaan mereka itu supaya tidak terusik, ya kan? Karena perubahan dari sistem tatanan itu akan membuat bencana bagi mereka. Jadi oleh sebab itu otoritas tradisional niki hanya berkaitan dengan hubungan yang akrab antara penguasa dengan rakyat. Penguasa tradisional meninggalkan nilai-nilai lama sebagai penengah, maka kepribadian boleh jadi telah luntur, tetapi setiap pengganti penguasa baru selalu akan dipilih melalui cara-cara tradisional, sehingga demikian otoritas tetap akan berlanjut. Jadi meskipun ada pergantian, dia akan mencoba mencari orang-orang yang sepadan, sepemikiran dengan mereka, para pejabat sebelumnya. Nanti dia alasannya supaya
dinastinya bertahan. Ya. Kalau tidak ada turunannya, orang lain paling tidak dia masih punya hubungan secara individu personal terhadap orang penguasa yang baru. Jadi dia akan berusaha, dia tidak akan mungkin melebarkan kekuasaannya berdasarkan demokrasi modern. Nah, kemudian otorita karismatik. Ya. Nah, sebelum kita ke otorita karismatik, ada otorita legal rasional. Didasarkan atas aturan-aturan yang bersifat tidak pribadi yang ditetapkan secara legal. Jadi kesetiaan dan kepatuhan adalah manakala seseorang melaksanakan otorita kantornya hanya dengan legalitas formal dari pemimpinnya dan hanya terbatas pada jangkauan kantornya. Jadi dia sangat kaku berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada di dalam sistem yang mengatur sistem layanan publik mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah otoritas karismatik. Hal ini timbul karena penghambaan seseorang kepada individu yang memiliki hal-hal yang tidak biasa atau luar biasa. Individu yang dipatuhi mempunyai sifat yang heroik, ciri-ciri dan sifat pribadinya amat menonjol. Jadi kedudukan pemimpin yang karismatik tidaklah diancam oleh kriteria-kriteria tradisional. Jadi penguasa karismatik ini segala kemandiriannya dipatuhi oleh pengikutnya. Jadi dianggap membawa arah dan tujuan. Jadi kata-kata orang yang berkarismatik ini dianggap sebagai arah dan tujuan organisasi tersebut. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan karakteristik birokrasi oleh Dennis Strong. Jadi di situ hampir sama juga, ada pembagian tugas, hierarki, otorita, peraturan dan ketentuan yang terinci, hubungan interpersonal antar pekerja. Jadi hampir sama ya. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya perubahan di dalam birokrasi. Ya. Jadi seperti tadi, kalau otoritas tradisional dia berusaha untuk tidak terjadi perubahan yang radikal di dalam sistem tatanan birokrasi. Nah, sekarang ini bisa dirubah karena ada beberapa faktor. Pertama ada kemajuan pengetahuan, penelitian dan teknologi. Mau tidak mau dia harus berubah. Kalau tidak dia akan tertekan. Sistem organisasi yang dibangun akan ketinggalan zaman dan tidak mampu bersaing. Meningkatkan interdependensi atau keterikatan ya. Mengurangi keterikatan antara bidang ekonomi dan bidang kegiatan sosial lainnya yang mengakibatkan semakin tinggi komplikasi setiap peraturan publik. Jadi kebebasan cara berpikir atau keterhubungan antara satu dengan yang lainnya menjadi suatu pandangan yang serius ya. Bagaimana supaya kita memahami keterhubungan sosial dan ekonomi maupun politik itu adalah sesuatu yang nyata adanya. Sehingga ketika mengadakan analisis-analisis terhadap perubahan birokrasi harus bisa memahami keterhubungan ini. Tidak bisa kita melakukan analisis ekonomi ANSI, sosial ANSI, kemudian juga politik ANSI. Nah, sering sekali orang-orang yang duduk di sana itu memilah dirinya sesuai dengan profesionalisme, tidak pernah bertemu. Dan siapa yang berkuasa, kalau kebetulan misalnya orang-orang ekonomi yang berkuasa, maka tatanan politik dan sosial itu berlandaskan pada pemikiran-pemikiran ekonomi yang sering juga bisa menimbulkan kegagalan. Kalau kebetulan adalah orang sosial yang duduk di jabatan publik, maka pemikiran-pemikiran mereka mempengaruhi terhadap sistem tatanan birokrasi dan kebijakan publik yang juga bisa menimbulkan kegagalan. Sehingga pemikiran-pemikiran itu harus menjadi interdependensi. Jadi menjadi keterhubungan, menjadi satu kesatuan yang bisa berpengaruh dalam sistem tatanan birokrasi bersangkutan. Kompetisi beberapa jenis organisasi yang tidaklah relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat yang berusaha atau sistem layanan publik yang ada berorganisasinya itu
Mereka harus berkompetisi untuk merebut segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat. Tetapi siapa yang membuat organisasi dengan birokrasi yang bercorong pada ketidak terhubungan dengan kepentingan masyarakat, maka organisasi itu adalah mercusuar yang tidak bisa disentuh dan menyentuh masyarakat, dan tidak akan bisa bertahan lama di dalam tatanan masyarakat. Nah, ini harus disadari. Moralitas yang kita miliki harus juga disepadankan dengan kepentingan-kepentingan yang berkembang di masyarakat. Kepentingan akan teknologi, kita sudah mampu menguasai Pancasila. Ya, bisa menerapkan Pancasila, tetapi teknologi kita tidak bisa kesampingkan karena masyarakat menginginkan layanan yang cepat. Meskipun Anda orang baik, tetapi tidak bisa menyentuh banyak. Layanan Anda hanya bisa menyentuh di sekitar Anda, tidak dibantu oleh teknologi untuk memperluas jaringan layanan publik. Nah, juga akan nanti tidak bisa bersaing di dalam masyarakat. Kemudian kita ada kenal sebagai etika produktivitas. Jadi dengan lebih banyak memperhatikan aspek-aspek manusiawi dan meningkatkan kepuasan kerja, maka organisasi kita akan dipandang penting oleh masyarakat. Dengan sendirinya produktivitas kita akan menjadi meningkat. Jadi misalnya saya berikan contoh tentang produk ekonomi. Tidak saja karena kualitasnya bagus, ya, handal, tapi Anda tidak menapak pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga nanti meskipun bagus, sering dijual melalui multi level, itu barang-barangnya sangat mahal. Kenapa mahal? Sebenarnya barangnya murah, tapi harga multi levelnya itu setiap orang yang berada saling kait-mengkait itu ada bonus, ada biaya promosi melalui mereka, sehingga sampai ke konsumen menjadi mahal. Kenapa Anda mahal? Karena Anda juga nanti akan dapat bonus dari situ. Dia lupa bahwa tatanan masyarakat kita belum mencapai atau menjangkau kepentingan multi level itu. Mereka masih tradisional, memberi, ada uang mereka beli. Maka sering sekali orang-orang yang menjual melalui multi level barang-barang produknya itu akan putus di tengah jalan. Karena kondisi masyarakat kita belum berkembang tentang hal-hal berkait dengan itu. Sehingga kalau misalnya kita memahami bahwa produk kita berkembang di sini, masyarakat merasa kita melayani dengan baik, moralitas para pelayannya sangat bagus, etika pelayanannya sangat tinggi, cepat, murah, kualitasnya lebih baik, ya, maka otomatis produksi kita akan meningkat untuk melayani kepentingan pasar yang ada di dalam masyarakat. Terjadinya revolusi ilmu dan teknologi justru ini merupakan tersisihnya birokrasi dari kehidupan masyarakat. Jadi sekarang ini berupaya untuk menata sistem, katakanlah misalnya hierarki, sistem pelayanan berjenjang. Tapi sekarang ini dengan teknologi yang maju, masyarakat bisa langsung berbicara dan berkomunikasi dengan bupati, ya, berkomunikasi dengan menteri untuk menceritakan keluhannya, kesedihannya yang perlu ditangani melalui kebijakan-kebijakan pusat. Anda sering melihat di televisi anak-anak yang kreatif, ya, karena kesedihannya sehingga bisa berpengaruh terhadap sistem atau sebuah kebijakan publik. Ya. Akibat tokoh publik berbicara yang tidak baik atau tidak sesuai dengan etika publik, membuat demonstrasi yang sangat besar-besaran dan ditanggapi secara kebijakan publik oleh pihak-pihak terkait. Nah, ini sebenarnya adalah keterlangsungan teknologi ini justru bisa
menghabiskan birokrasi yang berbelit-belit ini. Ya. Misalnya kalau nanti ada pelayanan membuat SIM, kita mendaftar dari rumah, memfoto diri sendiri dari rumah, memasukkan data dari rumah. Ya kan, tidak ada birokrasi yang kita harus tempuh, tidak bertemu lagi dengan orang-orang yang melayani di situ. Uangnya sudah dibayar di bank, datanya kita isi dari rumah. Mungkin nanti pada saat kalau praktik latihan kita bisa menuju kepada tempat yang memiliki bengkel lah sebagainya, latihan yang diajak kerjasama dengan pemerintah. Pembayaran pajak tidak perlu lagi birokrasi, kita bayar dari rumah, datang ke bank atau kita online ya, tinggal datang ke Samsat, dicap saja STNK kita. Jadi nanti kalau sudah online sama sekali online, mungkin tidak perlu cap karena kita sudah dikasih barcode di situ. Nanti orang yang melakukan rahasia, katakanlah misalnya pihak lalu lintas mengadakan rahasia, dia juga punya alat untuk melacak apakah STNK kita sudah terbaca di Samsat dengan melihat menunjukkan barcode kita di screen di situ. Ya, sehingga nanti birokrasi ini selama kelamaan memang tidak terasa lagi fungsinya. Ya. Tidak heran kalau bantuan-bantuan bansos ke masyarakat juga tidak melalui lurah atau kecamatan, tiba-tiba sudah ada yang menerima bansos di tingkat desa atau di perorangan di desa. Kita tidak tahu dari mana dia dapat datanya. Nah, inilah pemangkasan-pemangkasan ini juga sering terjadi ketika kita sudah menapaki birokrasi digantikan oleh teknologi. Akibatnya berpengaruh terhadap organisasi yang ditentukan oleh faktor-faktor pertama lingkungan, karakteristik penduduk, nilai kerja, sifat dan tugas tujuan, struktur organisasi dan motivasi. Jadi karena teknologi ini kita sudah bisa melampaui itu bagi orang-orang yang sudah memanfaatkan teknologi ya. Jadi berurusan mungkin kita lewat email, besoknya tinggal ngambil saja. Itu masih diperlukan langkah-langkah seperti sekarang ya. Kita mengurus izin penelitian ke Denpasar, kirim datanya lewat email ke tingkat provinsi kalau kita meneliti antar provinsi ya. Kemudian jawabannya sudah muncul ke email kita. Izin penelitian kita sudah ada di email kita. Tapi kalau kita butuh fisiknya kita ambil ke Denpasar. Nah, inilah kemajuan-kemajuan teknologi yang bisa memangkas birokrasi kita. Itulah salah satu etika moral yang terbaru yang dibentuk oleh teknologi yang harus dicapai oleh kita. Nah, itulah yang perlu kita cermati. Ternyata perilaku birokrasi kita selain harus taat pada asas-asas birokrasi seperti spesialisasi, hierarki, terinci pekerjaannya, ada pembagian tugas, kita juga harus dibantu oleh teknologi untuk bisa memenuhi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan data informasi, kecepatan dalam pelayanan, dan kemurahan serta keterjangkauan sistem layanan kita. Cepat, murah, terjangkau, cepat, berkualitas, terjangkau. Ini salah satu bentuk dari etika perilaku birokrasi. Terima kasih. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat sehingga nanti teman-teman bisa memahami bahwa sebenarnya birokrasi itu dibuat adalah untuk bisa meningkatkan profesionalisme abdi pelayan masyarakat. Ya. Yang kedua adalah untuk mencapai tujuan-tujuan negara, yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ya. Yang ketiga, terjadi tingkat partisipasi dan kepuasan pada masyarakat akibat sistem yang diberikan dalam pelayanan publik itu merasa nyaman, terbantu, murah, ya, dan dengan kualitas yang baik.
Dasarnya semua itu kalau dipahami, kita sudah memiliki landasan yang kuat, yaitu Pancasila. Rekan mahasiswa yang budiman, demikianlah diskusi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.